Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 469. Chapter 469 Surgawi Suci membelah abis Halbert. Jiwa roh buatan manusia sebagian besar kaku dan tidak pandai bertarung, tetapi Raja Kerangka Emas Gelap miliknya ini memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. Karena inilah dia bisa bertarung dan bersaing dengan Tang Yuge dan bahkan setara dengannya. Orang harus tahu bahwa dia belum menembus 6 dering. Begitu dia memiliki 6 cincin, jelas bahwa dia akan lebih kuat. Oleh karena itu, jiwa bela diri saat ini bukan lagi Raja Kerangka Emas asli tetapi Raja Kerangka Emas Gelap yang bahkan lebih menakutkan ini. Cahaya Dewa 5 elemen besar Tang Yuge tidak berpengaruh banyak padanya. Setelah pertempuran besar, meskipun dia telah menghabiskan kekuatan jiwa Sima Xian dan menang, dia tidak dapat menembus pertahanan Sima Xian. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, guru yang bertanggung jawab dari tahun ketiga dengan siswa memutuskan untuk membiarkan Sima Xian bertarung. Ini karena setelah membangkitkan Raja Tengkorak Emas Gelapnya, pertahanan Sima Xian akan dapat memblokir panah Yuanen Hui Hui dengan lebih mudah. Tang Yuge berkecil hati dan tidak ingin terus tinggal di antara tahun ketiga. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa bahwa Akademi Shrek benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Raja Tengkorak Emas Gelap Sima Xian yang terpisah dari tubuhnya mirip dengan dua orang yang bertarung. Itu setara dengan dua master jiwa 5 cincin, dan kerugian mereka dalam jumlah tidak lagi terlihat. Yang terpenting, pertahanan Sima Xian terlalu kuat. Dua serangan dari Thunder Spirit War Drums tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan padanya dan dia mengenakan One World Battle Armor. Timbangan kemenangan telah miring dalam sekejap. Lan Xuanyu senang bahwa dia telah memutuskan untuk menggantikan Liu Feng. Jika Liu Feng yang bertarung hari ini dan mengandalkan kecepatannya untuk bertarung dengannya, akan sangat sulit bagi mereka bertiga untuk menembus pertahanan Sima Xian. Mungkin hanya dia yang memiliki kesempatan seperti itu. Semakin kuat musuh, semakin tenang Lan Xuanyu. Hui Hui, pindah. Tembak tubuh utama Sima Xian. Bintua, bekerja samalah denganku. Lan Xuanyu berteriak dan menyerang Sima Xian lagi. Sima Xian sebenarnya punya masalah sendiri. Dia tahu betul bahwa meskipun membelah Raja Kerangka Emas Gelap akan meningkatkan kekuatan pertempurannya, pemisahan ini bukan tanpa harga, itu akan menggandakan tingkat di mana kekuatan jiwanya dikonsumsi. Dengan kata lain, dia harus mengalahkan lawannya dalam jangka waktu tertentu. Alasan mengapa dia kalah dari Tang Yuge sebelumnya adalah karena kekuatan jiwanya tidak bisa lagi mendukungnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lan Xuanyu menyerbu ke arahnya, dia sangat gembira. Kemudian, dia melihat tombak biru tua. Lan Xuanyu tiba-tiba melompat dan mengayunkan tombak di tangannya ke arah kepala Sima Xian. Mata Sima Xian terfokus. Satu-satunya hal yang dia takuti adalah kekuatan serangan tombak Lan Xuanyu. Melihat Lan Xuanyu menggunakannya untuk kedua kalinya, dia berpikir, dengan kekuatan jiwanya, berapa lama dia bisa bertahan dengan senjata ini. Dia tidak mencoba untuk melawannya langsung dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengacungkan kapak perang emas gelapnya ke suatu arah. Dengan sekejap, kapak mendorongnya ke samping. Itu menuju ke arah Bing Tianliang. Dia menundukkan kepalanya dan mengaktifkan keterampilan jiwa ketiganya, menyerang langsung ke arah Bing Tianliang. Bintua, tangkap. Tangan kanan Lan Xuanyu bergetar dan tombak di tangannya benar-benar melesat ke arah Bing Tianliang. Petir menyambar di tubuh Bing Tianliang dan dia akan menerimanya. Namun, pada saat inilah Sima Xian membuat langkah aneh. Dia merentangkan satu kaki saat di tengah pengisian, menyentuh tanah dan seluruh tubuhnya miring. Dia benar-benar menggambar busur dan meraih tombak di depan Bing Tianliang. Bing Tianliang mengungkapkan ekspresi terkejut saat cincin jiwa keempatnya bersinar terang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bola petir raksasa saat dia menyerang Sima Xian. Menggenggam tombak, wajah Sima Xian bersinar saat efek skill jiwa ketiganya selesai. Dia berbalik dan mengayunkan tombak ke arah Bing Tianliang. Dia juga ingin menguji seberapa kuat senjata ampuh yang bisa mengabaikan pertahanan ini. Poleam terasa berat di tangannya tetapi terasa cukup baik. Dia tidak merasakan sesuatu yang aneh dalam panasnya saat itu. Tepat pada saat ini, apa yang tidak dia lihat adalah Lan Xuanyu, yang ada di belakangnya, memancarkan cahaya berwarna pelangi. Seluruh tubuhnya tampaknya telah tumbuh lebih tinggi, dan bahkan sisik emas di tubuhnya telah berubah menjadi warna pelangi. Dengan sekejap,
dia menyerang di belakangnya. Sima Xian awalnya berpikir bahwa Bing Tianling pasti akan menghindar ketika dia mengayunkan tombaknya. Itu adalah senjata ampuh yang bisa mengabaikan pertahanan. Bahkan jika dia berubah menjadi kilat, dia tidak akan bisa memblokirnya. Namun, yang tidak dia duga adalah Bing Tianliang tidak menghindar sama sekali dan terus menabraknya. Pada saat ini, guru wasit di langit sudah bergerak. Dia tidak bisa hanya melihat Bing Tianliang mati. Sima Xian juga berpikir bahwa sudah waktunya bagi gurunya untuk bergerak dan mengakhiri pertarungan Bing Tianliang. Seluruh tribun penonton dipenuhi sorakan. Tapi sesuatu yang mengejutkan Sima Xian terjadi. Guru yang turun dari langit tiba-tiba berhenti dan tidak menghentikan mereka. Pada saat ini, tombak biru tua hendak menyerang Bing Tianliang. Tidak baik, guru membuat kesalahan. Sima Xian menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah kompetisi, bagaimana dia bisa membunuh seseorang. Dalam kepanikannya, dia hanya bisa mengubah tombak di tangannya dari posisi menebas menjadi memukul. Dia hanya berharap Bing Tianliang tidak akan terluka terlalu parah. Ledakan, Bing Tianliang membawa langit yang penuh dengan kilat saat dia dengan berani bertabrakan dengan tombak. Sima Xian menyaksikan dengan mulut ternganga saat tombak itu menghantamnya dengan sambaran petir yang menyilaukan. Itu tidak menunjukkan kemampuan apapun untuk mengabaikan pertahanan dan jauh lebih rendah daripada kapak perang emas gelapnya. Ledakan. Kali ini, Bing Tianliang habis-habisan. Meskipun dia memiliki satu cincin jiwa yang lebih sedikit, kekuatan ledakan dari keterampilan jiwa keempatnya adalah alasan mengapa dia bisa masuk Akademi Shrek. Terperangkap lengah, Sima Xian dipukul langsung dan merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Armor pertempuran satu kata di tubuhnya melepaskan kekuatan maksimumnya tetapi dia masih terlempar oleh ledakan itu. Tepat pada saat ini, rasa takut datang dari lubuk hatinya. Sebuah suara yang akrab terdengar. Kamu kalah. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya dan Sima Xian merasa bahwa One World Battle Armor miliknya telah terbelah. Pisau sedingin es menyapu tapi dia tidak merasakan sakit. Berhenti. Pada saat ini, wasit di udara berteriak. Sosok-sosok itu terpisah dan Sima Xian mendarat di tanah. Dia terhuyung beberapa langkah dan menstabilkan dirinya. Petir di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Dia tanpa sadar menyentuh punggungnya dan merasakan retakan. Dia berbalik dan melihat cahaya berwarna pelangi memudar dari sosok. Sosok itu bahkan melambaikan tangannya dan menunjuk pada tombak biru tua miliknya. Melihat tombak biru tua di tangannya dan kemudian di tangannya sendiri, Sima Xian hampir memuntahkan darah. Palsu, tombak di tangannya sebenarnya palsu. Alasan mengapa wasit tiba-tiba berhenti adalah karena dia melihat Lan Xuanyu, yang menyerang Sima Xian dari belakang, memiliki tombak yang sama di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Sima Xian telah ditipu? Di tribun penonton, teriakan keterkejutan bukan karena Bing Tianliang memiliki kesempatan untuk mati, tetapi karena mereka melihat seseorang menggunakan halberd abis pembelahan suci surgawi yang sebenarnya. Sima Xian merasakan sensasi menyesakkan di dadanya. Itu bukan dari ledakan yang dia ambil, tapi dari kemarahan. Kamu, tercela. Sima Xian meraung pada Lan Xuanyu dengan marah. Lan Xuanyu menjawab tanpa basa-basi, bagaimana Anda bisa mengatakan itu, Senior Sima? Semuanya adil dalam perang, kecerdasan juga merupakan bagian dari kekuatan. Sima Xian tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari skema Lan Xuanyu ketika dia bersiap untuk mengejutkan seluruh tempat dengan kartu asnya. Dia benar-benar mengerti sekarang. Tombak yang Lan Xuanyu pegang pertama kali adalah palsu hanya untuk membuatnya takut. Bagaimana dengan melemparkan tombaknya ke Bing Tianliang, itu hanyalah jebakan. Dia mengasihani dirinya sendiri karena sebenarnya takut membunuh Bing Tianliang. Dia jelas menyerbu ke depan tanpa rasa takut karena dia jelas tahu bahwa itu palsu. Soul Land 4 Chapter 470. Chapter 471 untuk masing-masing di masa depan. Yang ada di tangannya secara alami ditempa oleh Lan Xuanyu dengan meniru penampilan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Alasan mengapa dia bisa melepaskannya secara langsung adalah karena itu ada di gelang penyimpanannya. Ini hanya senjata dan bukan perangkat jiwa, dan itu tidak melanggar aturan kompetisi. Di sisi lain, Yuanen Hui masih dikejar oleh Raja Kerangka Emas Gelap, tapi dia tertawa sambil berlari. Guru Xiao, muridmu ini benar-benar terlalu jahat. Guru yang bertanggung jawab atas tahun ketiga berseru dengan putus asa. Xiaoqi, di sisi lain, tidak terganggu. Jadi bagaimana jika tahun pertama menggunakan beberapa trik melawan tahun ketiga? Siapa yang membiarkan siswa Anda jatuh untuk itu? Dia adalah orang yang tidak bisa menilai situasi dengan benar.
Mungkinkah setelah mendapatkannya, dia masih tidak tahu apakah itu senjata dewa atau bukan? Tidak baik memiliki pikiran yang kaku. Guru yang bertanggung jawab di tahun kedua, Zhang Yujun, tiba-tiba merasa sangat beruntung. Bagaimanapun, muridnya telah kalah dalam pertempuran. Dia memandang guru yang bertanggung jawab atas tahun ketiga dengan simpatik dan tiba-tiba merasa bahwa tidak terlalu sulit untuk menerima kekalahan dari tahun-tahun pertama. Di sisi tahun ketiga, para siswa sudah meraung marah. Kata-kata seperti tercela dan tak tahu malu menyebar luas. Lan Xuanyu memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu kalah dalam pertempuran tim dan kamu bahkan kalah saat mengenakan battle armor. Untuk apa kalian berteriak? Ayo pergi, saudara-saudara. Pertandingan telah berakhir. Tantangan melewatkan tahun kedua tahun pertama telah berhasil, menang melawan Raja Kerangka Emas Gelap yang kuat, Sima Xian yang telah menggunakan semua kartu asnya. 2 pertempuran, 2 kemenangan. Bos, kamu benar-benar, Qian Lei memeluk Lan Xuanyu dan tertawa terbahak-bahak. Ini luar biasa, ini terlalu memuaskan. Aku melihat ekspresi Sima Xian, kenapa ini sangat memuaskan. Lan Xuanyu memutar matanya. Profil rendah, apakah Anda mengerti? Di masa depan, saya akan menempa satu tombak untuk Anda masing-masing. Itu akan menjadi kenang-kenangan. Tahun-tahun pertama sudah penuh dengan tawa. Setelah 2 kemenangan berturut-turut, tidak hanya kohesi di antara tahun-tahun pertama meningkat, tetapi momentum mereka juga terus meningkat. Sepertinya tidak mungkin bagi mereka untuk menantang mereka yang lebih kuat dari mereka dan terus menyelesaikan tahapan yang tersisa. Di tribun penonton, pemuda yang tampak jujur berdiri perlahan dan mengusap dagunya sambil tersenyum konyol. Menarik, junior ini cukup menarik. Betapa hebatnya. Saya suka orang yang cerdas seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah lautan kegembiraan, setidaknya untuk tahun-tahun pertama. Setelah 2 kemenangan berturut-turut, prestise tahun-tahun pertama telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang harus tahu bahwa kali ini, tidak ada lagi batasan untuk tidak mengenakan battle armor. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Sima Xian tidak kalah dengan Tang Yuge. Itu jelas mewakili standar tertinggi dari tahun ketiga. Namun, Sima Xian tetap kalah. Meskipun dia merasa dirugikan, hasilnya tidak akan berubah. Tanpa melanggar aturan, Lan Xuanyu telah memimpin timnya dan mengalahkannya. Ini adalah bukti terbaik. Pada saat ini, Lan Xuanyu tidak diragukan lagi yang paling bersemangat karena hanya dia yang tahu apa yang akan dia dapatkan dari pertempuran ini. Satu-satunya penyesalan yang dia miliki adalah peluangnya. Jika dia telah mengekspos kekuatan Sima Xian lebih awal, kemungkinannya tidak akan seperti ini. Dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Meski begitu, jika dia tidak menghitung keuntungan kecil lainnya, dia telah mendapatkan total 50 emblem ungu dalam pertandingan ini. Menambahkan keuntungan sebelumnya, dia telah mendapatkan lebih dari 75 emblem ungu. Apalagi tahun-tahun pertama, bahkan di antara tahun-tahun ketiga tidak ada yang memiliki begitu banyak emblem, kan? Mengatakan bahwa dia adalah tahun pertama terkaya dalam sejarah pengadilan luar Akademi Shrek benar-benar pantas. Setelah meninggalkan arena kompetisi, Lan Xuanyu dengan cepat mengucapkan selamat tinggal kepada rekan satu timnya dan mengatakan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia kemudian bergegas ke pusat perjudian sementara di akademi. Menambahkan 75 emblem ungu yang dia pertaruhkan, dia akan bisa mendapatkan kembali lebih dari 100. Dia bertanya-tanya apakah pusat perjudian memiliki begitu banyak stok. Fakta membuktikan bahwa pusat perjudian Shrek memiliki fondasi yang sangat dalam. Melihat Lan Xuanyu menumpuk tumpukan lambang ungu ke dalam gelang penyimpanannya, anggota staf pusat perjudian tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi iri dan cemburu. Anak ini terlalu kaya. Dia benar-benar berani dan memiliki kekayaan besar. Jangankan armor pertempuran 1 kata, bahkan membeli sumber daya armor pertempuran 2 kata sudah lebih dari cukup. Setelah mengumpulkan semua lambang ungu, Lan Xuanyu menghela nafas lega. Saat dia berjalan keluar dari pusat, dia merasa sangat segar dan riang. Tepat pada saat ini, dia melihat seorang pria muda menatapnya dengan senyum jujur. Reaksi pertama Lan Xuanyu adalah tegang. Tidak mungkin dia tidak gugup, dia membawa sejumlah besar uang sekarang. Namun kegugupan ini hanya berlangsung sesaat. Bagaimanapun, mereka berada di Akademi Shrek. Halo, Lan Xuanyu. Selamat atas kemenangan hari ini. Pemuda yang tampak jujur berjalan dan menyambut Lan Xuanyu. Apakah kamu seorang guru dari Akademi? Lan Xuanyu menatapnya dan bertanya dengan hormat.
Ekspresi pemuda yang jujur itu menegang. Apa aku terlihat begitu tua? Batuk-batuk, ini tidak penting. Saya baru saja melihat Anda dan Anda telah memperoleh cukup banyak. Ini membuatku ingin memberimu beberapa saran. Membuat dia mau. Saraf santai Lan Xuanyu menegang lagi dan dia secara naluriah mundur selangkah. Dia menggunakan tangan kanannya untuk memblokir gelang penyimpanannya dan bertanya dengan hati-hati, apa maksudmu? Pemuda jujur itu mengusap hidungnya. Kenapa kamu begitu gugup? Ini Shrek. Bahkan jika saya ingin merampok Anda, apakah saya dapat melakukannya di sini? Lagi pula, aku bukan orang seperti itu. Saya hanya ingin mengingatkan Anda bahwa karena Anda telah memperoleh begitu banyak, Anda harus berinvestasi untuk mendapatkan lebih banyak. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Apa maksudmu? Pemuda jujur itu berkata, pusat pertukaran akademi kami memiliki area pertukaran khusus yang menargetkan guru dan siswa dengan lebih dari 30 emblem ungu ke atas. Ada beberapa item langka di dalamnya yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Jika Anda tertarik, Anda bisa melihatnya dan secara alami Anda akan mengerti apa yang saya maksud. Saya menantikan penampilan Anda di pertandingan berikutnya. Dengan itu, dia melambai pada Lan Xuanyu dan berbalik untuk pergi. Lan Xuanyu memperhatikan saat dia pergi dan santai. Apakah guru ini di sini untuk memperingatkan saya? Mungkinkah presiden ingin mengingatkan saya untuk mengendalikan diri dan tidak terlalu kompetitif? Atau dia berharap saya bisa menjadi lebih kuat sehingga saya bisa melangkah lebih jauh dalam kompetisi. Mengesampingkan yang lainnya, bahkan jika dia tidak menghadiri upacara, keuntungannya dari kompetisi sudah sangat besar. Tapi pertandingan hari ini juga memberinya peringatan. Para senior tidak mudah dihadapi. Hanya terpisah 1 tahun, dan kekuatan mereka berbeda jauh. Lusa, mereka harus menghadapi tahun keempat. Itu adalah senior 6 cincin. Yang terbaik di antara tahun keempat, dan dia tidak tahu jenis kartu truf tersembunyi apa yang dia miliki. Tepat pada saat ini, suara itu masuk ke telinga Lan Xuanyu lagi. Oh benar, Xuanyu, saya harus mengingatkan Anda bahwa tahun keempat dan ketiga adalah titik balik. Kalian akan menghadapi lawan yang sama sekali berbeda. Lan Xuanyu terkejut dan dengan cepat melihat sekeliling. Tidak ada tanda-tanda pemuda jujur dari sebelumnya. Suara ini jelas datang dari jarak yang sangat jauh. Dia benar-benar layak menjadi guru akademi. Apa kekuatan yang kuat? Daerah aliran sungai antara tahun keempat dan ketiga. Apa artinya ini? Sepertinya dia harus bertanya pada guru Xiao. Setelah kembali ke asramanya, Lan Xuanyu mengeluarkan 100 emblem ungu dan menempatkannya di ruang meditasi. Dia kemudian menggunakan perangkat komunikasi jiwanya untuk mengambil gambar. Solen 4 Chapter 471. Chapter 471 Semua harapan mengabulkan Tang Zhenhua. Lan Xuanyu bahkan berpikir bahwa jika dia meletakkan foto ini di pusat pertukaran, berapa nilai gelar orang terkaya di pengadilan luar? Apakah itu akan menarik banyak orang untuk menghabiskan uang untuk melihatnya? Tetapi mengingat bahwa memamerkan kekayaannya bukanlah kebiasaan yang baik, dia memutuskan untuk melupakannya. Haruskah saya membayar kembali pinjaman sekarang? Setelah mengembalikan 50 emblem ungu dari Asosiasi Pandai Besi, dia masih memiliki lebih dari 70 emblem ungu. Dalam keadaan normal, dia tidak akan bisa menghabiskan semuanya. Namun, dia tidak terburu-buru. Lagi pula, tingkat bunga yang diberikan oleh akademi tidak tinggi. Itu sekitar 5 lambang kuning per bulan. Itu hanya sekitar 4% setahun. Ini jelas merupakan pinjaman berbunga rendah. Yang lebih menggerakkannya adalah saran yang dibuat oleh guru yang tampak jujur itu. Pusat pertukaran khusus, apa yang bisa terjadi? Dia mengatakan itu juga bisa meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Lan Xuanyu memikirkannya dan memutuskan untuk melihatnya. Dia tidak memberitahu teman-temannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu bahwa dia punya begitu banyak uang. Dia akan pergi dan memperluas wawasannya terlebih dahulu sebelum berbicara tentang hal lain. Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu tidak berkultivasi. Dia menyimpan emblemnya dan langsung pergi ke Exchange Center dengan pola pikir seorang Taipan. Pusat pertukaran tidak pernah kekurangan siswa dan guru. Lan Xuanyu menundukkan kepalanya dan berjalan ke Exchange Center. Dia melihat sekeliling dan kemudian pergi ke meja konsultasi. Di belakang meja resepsionis duduk seorang mahasiswi muda dan cantik. Dia mengenakan seragam sekolah hijau dan tampak berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Ini adalah usia yang paling indah untuk seorang gadis. Halo, kakak senior, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Lan Xuanyu tersenyum.
Ketampanan selalu memiliki keuntungan, terutama bagi Lan Xuanyu. Matanya yang besar jernih dan lembut, dan wajahnya yang cantik memiliki semburat kekanak-kanakan. Junior, apa yang ingin kamu tanyakan? Wanita muda itu berdiri dan bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu menyadari bahwa kakak perempuan ini tidak pendek. Dia setengah kepala lebih tinggi darinya dan tingginya setidaknya 1,75 meter. Dia sudah sangat cantik tetapi dengan sosoknya yang ramping, dia terlihat lebih menawan. Saya mendengar bahwa Exchange Center kami memiliki kantor pertukaran khusus. Saya ingin melihat-lihat di sana. Aku ingin tahu di mana itu. Lan Xuanyu dengan cepat menjelaskan niatnya. Wanita muda itu tercengang. Kantor pertukaran khusus. Ini mengharuskan Anda untuk memenuhi persyaratan masuk. Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki aset yang cukup untuk kami konfirmasikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk masuk. Juga, Anda harus melalui prosedur persetujuan. Lan Xuanyu mengerutkan kening. Sangat merepotkan. Betul sekali, karena barang-barang yang dipertukarkan oleh pusat pertukaran khusus semuanya sangat berharga, Akademi memiliki aturan yang sangat jelas mengenai hal ini. Proses persetujuan juga membutuhkan sekitar 7 hari kerja untuk diselesaikan. Ini hanya dapat dilakukan ketika tidak ada keraguan tentang aset yang Anda berikan. Lan Xuanyu terdiam. 7 hari kerja. Setelah 7 hari kerja, turnamen harus berakhir. Gunakan saja emblem kuning dan kamu bisa menggunakan kualifikasiku untuk masuk dan mencari sesuatu yang cocok untukmu. Tepat pada saat ini, suara yang akrab terdengar. Ketika Lan Xuanyu berbalik untuk melihat, dia segera melihat wajah yang dikenalnya. Bukankah itu guru yang terlihat sederhana dan jujur yang baru saja dilihatnya? Lan Xuanyu mengangkat alisnya dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Jadi dia menunggunya di sini. Hanya dengan menggunakan kualifikasinya membutuhkan emblem kuning. Guru, apakah kamu benar-benar tidak apa-apa melakukan ini? Tidakkah hatimu sakit ketika kamu mendapatkan uang siswa? Lan Xuanyu berkata dengan kesal dan berbalik untuk pergi. Meskipun dia bisa dianggap sebagai orang kaya di pengadilan luar, dia tidak bisa menghabiskan uang dengan sembarangan. Sebuah emblem kuning cukup berharga. Dia bisa membeli 10 liter air Danau Dewa Laut, dan 3 liter akan memungkinkannya untuk berkultivasi di Danau Dewa Laut sekali. Melihat Lan Xuanyu pergi dengan tergesa-gesa, pemuda jujur itu merasa tidak berdaya. Aku tidak berharap junior ini menjadi kikir. Wanita muda di belakang konter berkata dengan kesal, apakah hati nurani Anda tidak sakit? Apakah Anda harus mendapatkan uang dari junior Anda? Pemuda jujur itu tersenyum pahit. Sayangku, itu karena kamu tidak tahu situasinya. Anak ini mungkin lebih kaya dariku. Gadis muda itu tercengang. Itu tidak mungkin. Ngomong-ngomong, kenapa dia memanggilmu guru? Pemuda jujur itu mengusap hidungnya. Mungkin salah paham. Gadis muda itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu terlihat tua? Dan kau tidak memakai seragam sekolahmu? Tidak heran. Wajah pemuda yang jujur itu menjadi gelap. Kamu tidak akan punya teman seperti ini. Wanita muda itu mencibir. Baiklah, kalau begitu aku tidak punya siapa-siapa. Pergilah. Saya salah. Pemuda yang jujur itu segera maju untuk menjilat. Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang hanya untuk memberi Anda kehidupan yang baik di masa depan. Sayang, aku salah. Mengapa Anda tidak menghukum saya dan membiarkan saya tinggal di asrama Anda malam ini? Apakah itu untuk menghukummu atau aku? Lihat di sana, pintunya ada di sana. Keluar sendiri. Lan Xuanyu tidak meninggalkan pusat pertukaran. Dia berjalan ke pintu dan membuat panggilan melalui perangkat komunikasi jiwanya. Dia cerdas dan tahu bahwa meskipun dia memiliki kualifikasi, dia akan membutuhkan waktu seminggu untuk melamar, jadi jelas sudah terlambat. Tapi seseorang memilikinya. Dan itu adalah seseorang yang tidak akan pernah meminta uang padanya. Guru, kita menang hari ini, kata Lan Xuanyu dengan gembira begitu telepon tersambung. Ada baiknya kamu menang. Bagaimana prosesnya? Suara malas Tang Zhenhua datang. Sepertinya orang ini sedang minum lagi. Selain selama kelas, gurunya yang ceroboh ini sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan. Guru, seperti ini. Saya telah meminjam sejumlah uang dari Asosiasi Pandai Besi dan menggunakan logam langka dari ujian akhir semester sebagai jaminan. Saya ingin melihat apakah ada sesuatu yang cocok untuk meningkatkan kekuatan saya di Exchange Center. Saya mendengar bahwa ada pusat pertukaran khusus di sini tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk masuk. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membawa saya untuk melihatnya. Pinjaman, Anda cukup cerdas, ya. Itu benar,
pinjaman juga bukan hal yang buruk. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak mengembalikannya. Suara Tang Zhenhua menjadi bersemangat. Lan Xuanyu terdiam. Apakah benar-benar baik bagi Anda untuk mengajari saya ini? Guru, kalau begitu, kamu ada di mana? Tang Zhenhua bertanya. Di pintu masuk Exchange Center. Lan Xuanyu dengan cepat menjawab. Baiklah, tunggu aku di sana. Aku akan pergi sekarang. Emosi Tang Zhenhua bergejolak. Apakah kata pinjaman begitu menarik? Lan Xuanyu curiga bahwa gurunya ini belum pernah mengembalikan pinjaman sebelumnya. Tepat pada saat ini, pria muda yang jujur itu berjalan keluar dengan wajah cemberut. Dia melirik Lan Xuanyu. Lan Xuanyu merasa tatapannya dipenuhi dengan niat jahat padanya dan balas menatapnya. Memalukan untuk kesepakatan itu, tapi saya yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Lain kali, aku merasa kamu tidak akan menolak lamaranku. Pemuda yang jujur itu tersenyum padanya dan melangkah pergi. Guru ini benar-benar aneh. Bahkan sampai sekarang, Lan Xuanyu masih berpikir bahwa orang ini mungkin adalah seorang guru. Tidak lama kemudian, Tang Zhenhua yang ceroboh muncul di hadapan Lan Xuanyu. Seperti yang diharapkan, ketika dia semakin dekat, Lan Xuanyu bisa dengan jelas mencium aroma alkohol pada gurunya. Guru, dia membungkuk hormat. Ikuti aku. Tang Zhenhua berjalan ke Exchange Center dan langsung menuju lift tanpa berhenti di lobi. Ada banyak lift di Exchange Center. Dia membawa Lan Xuanyu ke area terdalam dan berhenti di depan pintu lift hitam yang tidak mencolok. Dia mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan menggeseknya di samping. Segera, pintu lift terbuka dan mengungkapkan interior yang sederhana dan cerah. Lan Xuanyu mengikuti Tang Zhenhua menaiki lift. Tidak ada tombol di lift, dan setelah pintu ditutup, ada gaya ke atas yang jelas. Tang Zhenhua berkata, saya sudah lama tidak ke sini. Jika Anda benar-benar ingin membeli sesuatu yang bagus, Anda harus datang ke sini. Meskipun harganya sangat tinggi, itu sepadan. Lebih penting lagi, hal-hal di sini bukan untuk orang luar. Oh, ya, beritahu saya apa yang ingin Anda beli nanti dan jangan katakan di sini. Saya akan membelinya untuk Anda nanti, berikan saja emblemnya. Ada diskon untuk murid dan guru pengadilan negeri. Jika murid pengadilan luar membelinya secara langsung, mereka tidak hanya harus membayar harga aslinya, tetapi mereka juga harus membayar biaya tambahan. Solen 4 Chapter 472. Chapter 472 Pusat Pertukaran Khusus. Lan Xuanyu tercengang. Kenapa ini sangat tidak adil? Tang Zhenhua memandangnya dan berkata, karena ini adalah sumber daya inti akademi. Secara relatif, itu hanya untuk murid batiniah. Murid-murid pengadilan luar tidak dianggap sebagai anggota dalam akademi Shrek yang sebenarnya. Mereka dapat dipertimbangkan hanya setelah memasuki pengadilan dalam. Oleh karena itu, sumber daya berharga seperti itu tidak dapat dengan mudah diberikan. Secara umum, sangat sedikit murid pengadilan luar yang akan datang ke sini. Omong-omong, berapa banyak yang Anda pinjam untuk membuat Anda begitu percaya diri untuk datang ke sini? Saya akan membantu Anda menganalisis apa yang dapat Anda beli. 50 emblem ungu, jawab Lan Xuanyu jujur. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah menang banyak melalui perjudian. Lagi pula, bertaruh bukanlah hal yang mulia, terutama untuk orang seusianya. Berapa harganya? Tang Zhenhua mengangkat suaranya. 50 emblem ungu, ulang Lan Xuanyu. Bibir Tang Zhenhua berkedut. Apakah kamu tahu berapa gajiku? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Tang Zhenhua berkata, tanpa tunjangan dan subsidi khusus, itu hanya 10 lambang ungu. Anda anak nakal, Anda benar-benar meminjam 5 tahun gaji saya. Berapa banyak logam langka yang kamu dapatkan untuk ujian akhirmu? Lan Xuanyu menjawab, logam langka mungkin tidak begitu berharga, tetapi saya telah membuktikan kepada Asosiasi Pandai Besi bahwa saya memiliki kemampuan untuk menempa 1000 logam halus kelas 1, jadi mereka bersedia meminjamkannya kepada saya. 1000 halus kelas 1, pandai besi peringkat keempat, sudah berapa hari kamu belajar menempa? Tang Zhenhua tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak mengenali siswa ini. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya. Guru, apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya berbakat? Aku, Tang Zhenhua tiba-tiba merasa sedikit tidak berdaya. Tidak hanya dia dipilih oleh Ying Lohong dan dirinya sendiri, tetapi banyak orang besar di pengadilan dalam memperhatikan anak ini. Apa yang tidak bisa dipercaya jika dia mengatakan bahwa dia berbakat? Ding! Tepat pada saat ini, pintu lift terbuka dan mereka tiba.
Lan Xuanyu mengikuti Tang Zhenhua keluar dari lift dan dihadapkan dengan dinding kaca. Melalui dinding kaca, mereka bisa melihat bagian luar. Lan Xuanyu kemudian menyadari bahwa mereka tampaknya telah tiba di lantai atas pusat pertukaran. Pemandangan itu sangat luas. Pusat pertukaran khusus sebenarnya berada di lantai atas pusat pertukaran, itu memang berbeda. Tidak jauh di depan, ada area sofa. Sofa mewah tampak sangat nyaman. Tepat pada saat ini, seorang wanita muda berjalan mendekat. Dia tampak berusia 20-an dan hal yang paling menarik tentang dia adalah seragam sekolah merahnya. Seragam merah mewakili pengadilan dalam. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah senior pengadilan dalam. Halo, Ying kecil. Lama tidak bertemu, jawab Tang Zhenhua sambil tersenyum. Tolong lakukan dulu, apa yang kamu butuhkan hari ini? Little Ying bertanya dengan senyum sopan. Tang Zhenhua berkata, saya tidak punya permintaan khusus. Ini muridku dan dia mungkin murid terakhirku. Aku akan membawanya untuk melihat dan melihat apa yang dia mampu. Saya juga akan memberinya kartu masuk. Baiklah, mohon tunggu sebentar, saya akan mengisi formulir untuk junior ini. Halo junior, nama saya Tang Ying. Gadis muda itu menyapa Lan Xuanyu. Meskipun dia tidak secantik senior yang dia lihat di lantai bawah, dia sangat ramah. Halo, kakak senior. Lan Xuanyu dengan cepat menyapanya dengan sopan. Ketampanannya segera membuatnya tersenyum. Dia terlalu tampan. Kulitnya lembut dan putih, tidak jauh berbeda dari seorang gadis, dan dia terlalu mudah untuk disukai. Tang Ying mengundang Tang Zhenhua dan Lan Xuanyu untuk beristirahat di sini dan berbalik. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Lan Xuanyu. Junior, tolong isi formulir ini. Meskipun semua informasi dasar Anda sudah ada di database akademi, alasan utama Anda di sini adalah untuk membuktikan bahwa Anda memiliki cukup banyak emblem untuk dihabiskan di sini. Pusat pertukaran khusus memiliki aturannya sendiri, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Pertama, untuk memenuhi syarat untuk tempat ini, kamu harus memiliki 30 emblem ungu setelah dikurangi hutangmu. Saya baru saja memeriksa catatan dan itu menunjukkan bahwa Anda memiliki pinjaman 50 emblem ungu dari Asosiasi Pandai Besi. Jadi, Anda perlu membuktikan kepada kami bahwa Anda memiliki 30 lambang ungu selain 50 ini. Tentu saja, dengan Guru Tang sebagai penjamin Anda, seharusnya tidak menjadi masalah. Kedua, pusat pertukaran khusus memiliki persyaratan tambahan, yaitu Anda tidak dapat menghabiskan kurang dari 15 emblem ungu per tahun di sini. Jika tidak, akses Anda akan dicabut. Tetapi jika Anda dapat memasuki pengadilan dalam di masa depan, persyaratan ini tidak akan ada lagi. Murid pengadilan dalam tidak memerlukan kualifikasi apapun dan dapat datang ke pusat pertukaran khusus kapan saja. Tentu saja, mereka biasanya tidak datang ke sini dan sebagian besar akan bertukar di kantor pertukaran khusus di Kota Langit Abadi. Lan Xuanyu tercerahkan. Tidak heran dia jarang melihat senior dari pengadilan dalam di Exchange Center. Ternyata ada juga cabang di Eternal Sky City. Sangat mudah untuk mengisi detailnya. Setelah selesai, Lan Xuanyu bertanya, senior, bisakah saya menunjukkan nomor emblem saya? Tang Ying mengangguk. Ini adalah metode paling sederhana. Baik, Lan Xuanyu mengeluarkan setumpuk lambang ungu dari gelang penyimpanannya. Di bawah tatapan terkejut Tang Zhenhua, 80 lambang ungu muncul di hadapannya dan Tang Ying dengan sangat cepat. Tang Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, junior, kamu benar-benar kaya. Tang Zhenhua bertanya dengan heran, dari mana kamu mendapatkan tambahan 30? Lan Xuanyu terbatuk, saya mendapatkannya, guru. Tang Zhenhua memelototinya dengan bingung. Dia awalnya berencana untuk meminjamkan sumber daya lain senilai 30 emblem ungu untuk membantunya mendapatkan kualifikasi ini, dan dia tidak mengharapkan bocah ini untuk mengeluarkannya secara langsung. Tidak pantas baginya untuk bertanya terlalu banyak di sini. Prosedur berikut tidak rumit dan hanya perlu menunggu selama 7 hari kerja. Guru Tang, haruskah saya membawa Anda dan junior untuk menjelajah? Tang Ying bertanya pada Tang Zhenhua. Tang Zhenhua mengangguk dan berkata, ayo pergi. Aku sudah lama tidak ke sini, ayo kita lihat. Silakan ikuti saya. Tang Ying memberi isyarat agar mereka terus maju. Setelah melewati pintu logam perak, Lan Xuanyu merasa seolah-olah pemandangan di depannya terbuka. Mereka langsung memasuki aula. Di aula, ada pilar perak putih yang tingginya sekitar 1,5 meter. Di setiap pilar, ada hologram. Itu adalah proyeksi 3D dengan berbagai item di atasnya. Tentu saja, itu tidak nyata, itu hanya proyeksi.
Ini adalah area tampilan pusat pertukaran khusus. Semua barang yang bisa kami jual ke publik saat ini ada di sini. Akan ada update dari waktu ke waktu. Semua anggota yang dapat memasuki pusat pertukaran khusus akan menerima konfirmasi kami saat item diperbarui, kata Tang Ying. Faktanya, pusat pertukaran khusus di pusat pertukaran pelajar luar kebanyakan digunakan untuk guru, dan ada juga beberapa siswa pelajar luar yang bisa menggunakannya. Seperti yang dikatakan Tang Zhenhua, jika tidak ada guru berpangkat tinggi, murid-murid pengadilan luar harus menghabiskan lebih banyak emblem untuk ditukar dengan berbagai sumber daya. Namun sebagian dari sumber daya tersebut merupakan bentuk penghargaan dan penyemangat bagi para siswa pelajar luar, khususnya bagi para siswa senior yang telah berkontribusi di akademi. Lan Xuanyu menganggap sosok-sosok ilusi itu sangat baru. Ada lebih dari 100 pilar di sini, yang berarti ada lebih dari 100 item yang bisa ditukar. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka akan menukar harta yang lebih berharga, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa itu tidak terjadi karena hal pertama yang dia lihat sebenarnya adalah perangkat jiwa. Inti sumber asal tunggal, berukuran kecil, dapat digunakan sebagai reaktor inti untuk misia di bawah peringkat ungu. Itu sangat kuat dan dapat mendukung penerbangan luar angkasa jarak pendek. Ini adalah pilar pertama yang dilihat Lan Xuanyu. Hanya ada bola cahaya di atasnya, bola cahaya putih yang terlihat seukuran kepalan tangan. Struktur internalnya jelas terbuat dari logam, tetapi karena cahaya yang kuat, dia tidak bisa melihat struktur internalnya.